كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Dan di antara nikmat yang paling besar, paling agung adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan banyak keistimewaan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang menyibukkan diri dan mengisi sebagian waktunya dengan mempelajari agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita dan memberkahi nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat sekaligus perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala akan kita kembali lanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Jami' yang disusun oleh beliau Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja hafizahullah wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa lil muslimin amin. Kita sebelumnya sudah selesai dari pembahasan hadis yang ketiga. Akan kita lanjutkan dari hadis yang keempat dengan judul larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Larangan berbisik antara dua orang ketika sedang bertiga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian berbaur bercampur kembali dengan manusia, karena perbuatan ini akan membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lalu beliau melanjutkan menjelaskan hadis di atas bahwa hal ini menunjukkan keagungan Islam. Agama Islam adalah agama yang agung, agama yang sempurna, agama yang menjelaskan segala hal. Semua kebaikan, semuanya sudah dijelaskan dalam agama Islam, diperintahkan dalam agama Islam. Begitu pula segala keburukan, semuanya sudah dijelaskan dalam agama Islam dan diperingatkan untuk dijauhi. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna sejak dulu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Hajjatul Wada, haji wada'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Sehingga agama Islam sudah sempurna. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang, tidak perlu diubah. Tidak ada yang perlu dikoreksi. Tidak ada yang perlu diralat. Itulah agama Islam. Sampai saking mendetailnya agama Islam, hal-hal yang barangkali terleput oleh manusia, kebanyakan manusia, dalam agama Islam dijelaskan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak manapun. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Segala hal diatur dalam agama Islam dengan aturan yang begitu sempurna sehingga tidak pernah menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun. Jangankan urusan
urusan yang apa ya, yang kaitannya pergaulan antara manusia dengan orang lain. Bahkan urusan buang hajat, urusan makan minum, buang hajat, itu semuanya dijelaskan dalam agama Islam. Oleh karena dalam hadis yang masyhur ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang Yahudi, "Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Salman, apakah nabimu itu si Muhammad bin Abdullah mengajari kalian segala hal sampai adab urusan buang hajat, buang air? Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Na'am, 'allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kami menjelaskan, mengajarkan kepada kami segala hal. Sampai urusan buang hajat, buang air dijelaskan oleh beliau, diajarkan. Kita diajarkan. Lalu Salman Al-Farisi memberikan atau menjelaskan beberapa adab buang hajat yang dipelajari dari Nabi SAW. Itu urusan buang hajat. Sebagian orang atau kebanyakan orang kan tidak urusan. Yang penting sudah kebelet, ya, tinggal berhentikan kendaraan. Ya. Di tepi jalan sudah keluarkan. Kan banyak seperti itu di masyarakat kita masih tidak peduli apakah itu termasuk melanggar norma sopan santun di masyarakat, apakah nanti itu kotorannya mengganggu orang atau tidak, pemandangan itu etis atau tidak dipikirkan. Tapi agama Islam mengatur. Agama Islam mengatur. Dan mereka itu tidak peduli lagi nanti bersucinya bagaimana. Kalau kena najis nanti bagaimana, tidak. Tapi agama Islam mengatur. Agama Islam mengatur. Masalah makan dan minum. Ya, kita mesti melihat di masyarakat kita, sebagian orang makan dan minum dengan tanpa aturan. Ya. Dengan tangan kiri, berdiri, berjalan. Ya, macam-macam. Tapi dalam agama Islam diatur. Ya, ada orang yang makan tidak lagi peduli dengan ukuran. Dalam Islam diatur. Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa makan atau lambung kita itu perlu dibagi menjadi 3. Yang sepertiga untuk makanan, sepertiga kedua untuk minuman, sepertiga yang terakhir untuk nafas. Tapi ternyata banyak orang yang tidak peduli dengan petunjuk ini. Sehingga semuanya diisi dengan makanan, bahkan minuman pun tidak sempat masuk. Ya. Tidak sempat masuk. Makanya terkadang ada candaan. Ya, kalau ada terlihat orang makannya begitu banyak, ya, akhirnya dicandai, coba buka mulut. Wah, kelihatan nasinya. Ya, sampai kelihatan nasinya. Atau kalau belum kelihatan nasinya malah disindir lagi. Wah, itu kurang banyak, tambah lagi. Sampai nanti kelihatan nasinya. Ya. Tapi dalam Islam diajarkan oleh Nabi SAW tidak demikian. Apalagi kaitannya dengan hak orang lain supaya tidak merugikan orang lain. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang umatnya untuk kalau sedang bertiga jangan pernah berbisik-bisik berbicara dengan orang kedua tanpa melibatkan orang ketiga. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu kata Nabi SAW tadi, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Karena perbuatan ini akan membuat pihak ketiga itu menjadi sedih. Iya, dia akan sedih. Oh, kenapa sedih? Kan urusan yang punya urusan yang berdua itu. Kalau punya urusan, ya izin dulu. Izin, saya ada perlu dengan ini, ya, saya pinjam waktunya sebentar untuk ngobrol berdua saja. Kemudian menyingkir, begitu. Jangan bisik-bisik, ya, tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Karena itu akan membuat dia sedih, tersinggung, ya, dan yang lain sebagainya. Akan timbul prasangka buruk dijelaskan oleh beliau di sini. Akan timbul kegelisahan dan prasangka buruk. Pihak ketiga akan bertanya-tanya, apa yang mereka rahasiakan dari saya? Ini ngobrolin apa? Jangan-jangan ada rahasia antara mereka berdua yang saya tidak boleh tahu. Kenapa mereka tidak mengajak saya bicara? Apa yang salah dengan saya? Jangan-jangan mereka tidak suka saya. Kan begitu. Akan ada bisikan-bisikan seperti itu, kegelisahan yang muncul dalam hati. Ya. Dan ini tidak boleh. Oleh karenanya di sini penulis hafizahullah juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah
Dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu." Ini dalam surat Al-Mujadilah ayat yang berapa ini? Ayat yang ke-8 nih kira-kira. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya berbisik-bisik itu dari setan untuk menjadikan orang-orang yang beriman itu bersedih. Perbuatan ini itu perbuatan setan, ajaran setan, ya, supaya manusia atau orang-orang yang beriman itu bersedih. Setan itu suka kalau seorang muslim itu bersedih, jemaah. Benar. Setan itu paling suka kalau seorang muslim itu bersedih, senang banget. Oleh karenanya, di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita berlindung dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari rasa gundah dan rasa sedih. Karena gundah, sedih itu akan menjadikan seorang muslim lemah. Ya, kalau sudah lemah, akhirnya tidak semangat ibadah. Kalau sudah begitu, akhirnya diseret kepada perbuatan atau perasaan putus asa. Kalau sudah begitu, akan diseret kepada bagaimana cara menghilangkan kesedihan, kegundahan itu dengan kemaksiatan. Lalu kemudian mematikan harapannya, lalu kemudian digiring untuk bunuh diri. Waliyadzubillah, itu kan yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Makanya seorang muslim itu tidak boleh larut dalam kesedihan, tidak boleh. Tidak boleh. Kita tidak boleh membuat orang lain sedih. Kita tidak boleh membuat orang lain sedih. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya terganggu. Tidak boleh. Tidak boleh membiarkan seorang muslim mendapatkan gangguan. Karena kezaliman dan gangguan yang diterima oleh seorang muslim akan menjadikan dia sedih. Ya. Kita saja sendiri itu tidak boleh berlarut-larutan dalam sedih, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi itu Ustaz, Rasulullah SAW menangis ketika putranya meninggal. Ketika pamannya meninggal, istri tercintanya meninggal, putrinya meninggal. Itu manusiawi. Dan itu sudah disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh putranya yang bernama Ibrahim. Lalu beliau menangis ketika pemakaman. Lalu sebagian sahabat mengatakan bahwa rasanya tidak pantas Nabi SAW menangis ditinggal mati oleh keluarganya. Lalu Nabi SAW menyampaikan bahwa tangisan yang seperti ini adalah boleh. Karena ini menunjukkan rasa kasih sayang kepada yang meninggal. Tidak masalah. Tapi tidak kemudian berlarut-larut terus seperti itu. Tidak. Kemudian beliau melanjutkan bahwa bisik-bisik itu hanya boleh dilakukan antara dua orang jika itu ada di keramaian. Artinya pihak ketiga itu tidak sendirian. Ya. Pihak ketiga itu tidak sendirian. Ini kita misalnya sedang berkumpul, selesai kajian, sholat isya, kemudian ngobrol ya, bareng-bareng di sini. Ada berdua di pojokan berbicara. Ya, urusan mereka sendiri, bisik-bisik, boleh tidak? Boleh, boleh. Tidak kemudian yang lain, tadi barusan belajar, tidak dipraktekkan. Gimana ini? Padahal sudah disampaikan di kajian-kajian bahwa akhlak itu praktek aplikasi. Mana dong amalannya? Bukan. Itu hanya ketika berdua, kemudian ada pihak ketiga sendirian. Pihak ketiga tidak diajak, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sampai kemudian ada orang lain. Ya, sampai kemudian ada orang lain sehingga dia tidak sendiri. Kenapa dibolehkan? Karena orang yang ketiga itu kalau tidak sendiri dia bisa berbicara juga dengan orang keempat, orang kelima, keenam, ketujuh seterusnya. Sehingga dia tidak merasa dikucilkan. Dia tidak merasa dikucilkan. Adanya rasa sedih tadi muncul itu kan karena dia sendirian. Tengok kanan, tengok kiri, kok tidak ada yang lain. Cuma kita bertiga kok saya tidak diajak ngobrol. Ini berdua bisik-bisik, pelan-pelan, bicaranya
rahasia sekali, saya tidak diajak. Mulailah muncul kesedihan. Tapi kalau ada orang keempat, atau bahkan 5, 6 seterusnya, tidak masalah. Karena bisa jadi, oh ya sudah, berarti ada urusan berdua. Ya sudah, ayo kita ngobrol, lanjut ngobrol yang lain. Kan begitu. Ini dijelaskan oleh penulis di sini. Lalu kemudian larangan ini, ya, faedah penting ini di sini yang beliau sebutkan bahwa larangan ini itu juga termasuk pada kondisi di mana ada sebagian orang yang memahami satu bahasa, kemudian mereka berbicara dengan bahasa itu, sedangkan pihak yang lain tidak paham. Ya, misalnya di sini, misalnya hadir berapa? 20 orang. Yang 20 atau taruh kata 15 itu paham bahasa Jawa, karena asli Jawa Tengah. Mereka ngobrol dengan bahasa Jawa Tengah, padahal yang sisanya itu orang-orang dari luar Jawa yang tidak paham bahasa Jawa sama sekali. Itu akan menimbulkan kesedihan juga. Jangan-jangan itu ngomongin kita, ngomongin jelek, ya. Ngomongin kita. Kita dijelek-jelekkan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak paham bahasa mereka. Itu juga tidak boleh disebutkan oleh penulis di sini. Sehingga yang lebih baik adalah ditinggalkan. Ditinggalkan. Kecuali pihak yang tidak diajak bicara itu dengan bahasa itu memang sudah paham, tidak masalah. Ya, bagi orang luar Jawa yang sudah lama di Jawa, meskipun belum bisa bicara bahasa Jawa dengan fasih medok, tapi kan paham dia. Oh, ini artinya begini, begini. Oh, aman. Tidak sedang membicarakan keburukan saya, aman. Tidak masalah. Tapi kalau ternyata pihak itu tidak paham bahasa itu, maka jangan. Ya, jangan. Ini dulu seringkali di kuliah saya temui seperti ini. Ya, saya kan lingkupnya masih Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada dari beberapa teman yang di luar Jawa Tengah, Jawa Timur itu pakai bahasa daerah mereka dengan teman-teman mereka. Sedangkan saya di situ. Saya juga batin, wah ini ngomongin apa? Ya, tidak perlu disebut provinsinya ya. Mana-mana. Yang jelas luar Jawa Timur, luar Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah kan masih mirip-mirip. Tapi kalau udah Jawa Barat, kemudian Sumatera, kemudian Nusa Tenggara dan yang lain sebagainya kan beda. Itu saya pribadi sempat berpikir juga, mereka ngobrolkan apa? Semoga tidak menjelek-jelekkan saya, kan begitu. Apalagi sambil lirik-lirik kita yang tidak diajak ngobrolkan bahasa itu wah, benar, wah jangan-jangan ini, jangan-jangan. Makanya tidak boleh disebutkan oleh penulis demikian. Ini jadi faedah tambahan yang sangat penting. Kemudian faedah yang lainnya, bahwa alasan dari diharamkannya melakukan an-najwa, ya, an-najwa atau berbisik-bisik tanpa melibatkan pihak yang lain, yang sendiri itu tidak boleh, dilarang, diharamkan. Alasannya adalah karena itu menyakiti perasaannya, menyakiti perasaan orang lain, membuatnya sedih, maka itu dilarang, diharamkan. Sehingga jemaah sekalian, Islam ini berusaha mendatangkan kebaikan semaksimal mungkin dan berusaha juga untuk menghilangkan keburukan semaksimal mungkin. Itu kan kaidah baku dalam Islam seperti itu. Ada kebaikan, maka pasti Islam akan berusaha mewujudkan kebaikan itu semaksimal mungkin. Ada keburukan, maka Islam pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan keburukan itu. Ya, kalau tidak bisa, kebaikan itu tidak bisa diwujudkan seluruhnya, paling tidak sebagian besarnya atau sebagiannya. Keburukan pun demikian, ketika ada, maka akan diusahakan untuk dihilangkan semuanya, kalau tidak bisa sebagian besarnya, kalau tidak ya sebagiannya. Oleh karenanya, semua hal yang mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, itu diharamkan dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, la darara wa la dirar. Tidak boleh
haram hukumnya, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan ini menjadi kaidah baku dalam agama Islam. Diharamkan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Apapun itu yang menimbulkan bahaya, kerugian untuk diri sendiri diharamkan. Apapun itu yang menimbulkan bahaya, merugikan orang lain diharamkan dalam Islam. Ya. Mau kerugiannya itu ada pada dua pihak, diri sendiri atau orang lain, atau hanya pada satu pihak saja, diri sendiri saja, orang lain enggak. Atau orang lainnya saja, diri sendiri enggak. Itu semua diharamkan. Mari kita ambil contoh pada kehidupan masyarakat. Satu hal yang merugikan pelakunya, diri pelakunya sendiri dan orang lain. Kira-kira apa jamaah? Apa? Rokok ya. Jamaah yang nyebutkan, bukan saya. Ya, rokok. Ya. Sekarang terlepas dari perdebatan sengit antara haram atau makruh, kemudian ada pendapat ketiga mubah. Tapi pendapat ketiga ini pendapat yang tidak perlu dilirik sama sekali karena jauh dari fikih ya. Jauh dari fikih. Kalau dalam dalam ilmu fikih itu ghairu mu'tabar ya, tidak dianggap ya. Ya, pendapat yang ketiga tidak dianggap, hanya yang haram atau makruh. Terlepas dari perdebatan itu, kita semua tahu bahwa rokok itu membahayakan diri sendiri, pelakunya, dan orang lain di sekitarnya. Justru dari penelitian kesehatan disampaikan bahwa rokok itu bahayanya lebih besar terhadap orang lain di sekitar perokok daripada si perokok sendiri. Ya, oleh karenanya rokok itu lebih pas dikatakan haram. Dengan banyak dalil di antaranya tadi la dharara wala dirar. Diharamkan bagi seorang muslim membahayakan dirinya sendiri ataupun membahayakan orang lain, dan banyak dalil-dalil yang lain. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan pernah menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Tidak boleh, haram hukumnya. Di antaranya juga wala taqtulu anfusakum. Jangan pernah kalian membunuh diri kalian. Dan nyatanya rokok ditulis merokok membunuhmu. Jelas, kurang jelas apa? Ya, meskipun sebagian orang menolak membaca itu, ya, karena sampai ada jokes dari para perokok karena di bungkus rokok ditulis merokok membunuhmu. Akhirnya sejak itu saya tidak mau membaca. Berarti bodoh, iya berarti bodoh. Kita katakan bodoh. Orang yang tidak mau membaca untuk tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya sehingga dia lakukan, mana yang berbahaya bagi dirinya sehingga dia tinggalkan, itu orang bodoh. Benar, itu orang bodoh. Makanya seringkali saya sampaikan di depan orang lain, termasuk para santri kami di pondok, bahwa termasuk kebodohan paling dahsyat di muka bumi adalah merokok. Itu termasuk perbuatan paling bodoh. Dan itu diakui oleh para perokok yang akhirnya sudah menyesal. Karena dia merokok, perokok akut, akhirnya banyak anggota keluarganya yang terkena penyakit kronis, penyakit berat. Yang akibatnya adalah asap rokok yang dia keluarkan setiap waktunya. Menyesal. Tapi penyesalan selalu datang di akhir. Penyesalan selalu datang di akhir. Ya, makanya sebelum menyesal, ya kita harus berusaha meninggalkan hal-hal yang merugikan kita, merugikan orang lain di sekitar kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Nah, coba jamaah, kalau saya kasih analogi begini, ini ada minumannya, ya, insya Allah ini tidak beracun. Tapi kita asumsikan minuman ini adalah minuman yang berisi racun. Lalu saya bilang kepada jamaah, coba jamaah, siapa yang mau saya kasih minum ini? Tapi sebentar, sebelum ada yang ambil, saya akan jelaskan sedikit ya. Saya akan deskripsikan minuman ini sedikit. Satu, di dalamnya ada racun yang bisa menimbulkan banyak penyakit kronis, penyakit dalam. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Dua, rasanya tidak enak, tidak manis, tidak asam seger,
ya, tidak asin, ya, tidak asin gurih, pokoknya tidak enak. Yang ketiga, minuman ini menimbulkan bau tidak sedap, benar-benar baunya tidak enak. Baunya tidak enak. Yang keempat, minuman ini akan membuat orang di sekitar Anda juga mendapatkan kerugian yang sama, bahkan kemungkinan lebih besar dari yang akan menimpa Anda. Ayo, siapa yang mau ambil? Kira-kira ada yang maju ambil? Kira-kira ada yang maju ambil? Saya Ustadz, siap. Ada? Saya yakin tidak ada. Lalu kemudian saya rogoh uang 50.000. Ayo, siapa yang mau ambil? Yang mau minum? Diminum loh ya, jangan diambil doang. Ada yang mau maju? Tidak ada. 1 juta, ayo, siapa? Ada yang mau ambil? Tidak ada. Padahal diiming-imingi dengan imbalan uang. Karena sudah tahu. Tapi di sana ada sebuah benda bernama rokok yang ciri-cirinya sama. Ya, dalamnya ada racun, menimbulkan berbagai penyakit kronis, bahkan sampai menyebabkan kematian, rasanya tidak enak, baunya busuk, tidak sedap, dan yang beli itu dibeli bukan dikasih, dan tidak ada hadiahnya, jemaah. Tidak ada, kemudian dibuka bungkus rokoknya, hadiah mobil, tidak ada jemaah. Mengeluarkan banyak uang, tapi orang-orang berlomba-lomba untuk beli. Coba, kurang bodoh apa? Kurang bodoh apa? Ini sering saya sampaikan kepada orang lain, termasuk para santri di pondok, di kelas saya sampaikan. Kurang bodoh apa orang yang merokok? Ya, dengan tegas saya sampaikan demikian, karena kenyataannya demikian. Tidak perlu kita berbasa-basi dengan perokok. Ya, Masya Allah, pintar sekali mas. Ya, menghambur-hamburkan uang, ya, itu harusnya lebih menampar lagi. Ya. Kurang bodoh apa merokok? Benar. Ini contoh pertama ya. Benda yang menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Sekarang benda yang menimbulkan kerugian untuk diri sendiri, tidak menimbulkan kerugian untuk orang lain. Benda atau perbuatan. Apa aja mah? Apa? Bunuh diri lah. Bunuh diri. Bunuh diri enggak ajak-ajak, bukan bom bunuh diri, gantung diri, nyebur ke lompat dari jembatan, bakar kalau bakar barangkali bakar rumah nanti. Ya, contohnya itulah, gantung diri atau lompat dari jembatan untuk bunuh diri. Itu kan secara logika tidak membahayakan kecuali pelakunya saja. Ya, tidak akan membahayakan pelakunya. Dan barangkali si pelakunya ketika dicegah, misalnya mau berusaha lompat, dicegah, dia akan beralasan, terserah saya lah. Ini diri saya sendiri, saya tidak merugikan orang lain, terserah saya. Ya. Boleh tidak? Boleh tidak? Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Memangnya diri kita punya kita? Kan tidak. Diri kita punya siapa? Punya Allah yang menciptakan. Makanya ketika kita ada yang meninggal, apa kalimat zikir yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Gitu. Begitu pula yang bermaksiat dengan hartanya. Terserah saya, uang-uang saya cari dengan usaha saya sendiri. Kok Anda larang-larang? Terserah saya. Ya. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, perbuatan atau hal atau benda yang merugikan orang lain tapi tidak merugikan diri sendirinya mungkin. Apa ini? Apa? Sonhorek kata jamaah. Sonhorek kata jamaah. Iya, barangkali si pemilik sound ya, atau penyewa sound itu sudah kebal gendang telinganya. Sudah kebal. Tapi orang lain kan tidak. Orang lain kan belum tentu. Jangan disamakan semua orang telinganya sudah tidak fungsi seperti pemilik sound atau penyewanya. Tidak. Di sana masih banyak orang sehat nih, yang pengen sehat nih. Ini barusan tadi saya hari ini ya sepertinya. Kemarin malam saya dapat screenshot berita. Pasien gangguan telinga di sebuah kota di Jawa Timur meningkat gara-gara sound hork. Ini berita ya, screenshot ya, bukan editan. Bahkan di berita sebelumnya juga ada seorang wanita berusia lanjut
meninggal disinyalir karena terganggu oleh sonhor. Allah musta'an. Itu kan perbuatan yang merugikan. Meskipun kata mereka, ini seni, ini apa lagi? Ini seni, ini alasan macam-macam. Enggak. Ya, enggak. Makanya kalau kita berpegang teguh kepada agama Islam, kita akan selamat dunia akhir dan menyelamatkan orang lain. La dharar wa la dhirar. Diharamkan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sudah masuk waktu adzan. Tapi kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Lalu di sini kita lanjutkan. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan faedah yang lain, bahwa seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk. Bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Ya, sehingga dalam hal ini kita juga masing-masing kita perlu menjaga akhlak, ya, menjaga akhlak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, sebaiknya tidak menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Karena itu bisa menyebabkan saudara kita yang akhirnya berprasangka buruk kepada kita berdosa. Karena berprasangka buruk itu dosa. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, kata Nabi SAW. Jauhilah prasangka yang buruk, karena prasangka yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Prasangka buruk itu ucapan yang paling dusta karena tidak ada buktinya. Tapi bisa jadi satu dua hal yang kita lakukan itu menimbulkan orang lain prasangka buruk dari orang lain, sehingga kita sebaiknya meninggalkan hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita mengambil kertas putih kemudian kita gulung, ya. Kita gulung, kemudian kita jepit di antara dua jari tangan, lalu kemudian kita pegang, kemudian diambil fotonya, ya, diambil fotonya, spread, terus di post di status WA misalnya. Padahal itu bukan rokok, ya, itu bukan rokok, tapi mirip seperti rokok karena difoto, ya, karena gambarnya adalah gambar foto bukan langsung, dan orang yang melihat itu kan hanya melihat foto itu saja yang tersaji itu. Bisa jadi orang akan ketika melihat foto itu akan berprasangka buruk. Kok ternyata merokok juga sejak kapan? Kan begitu. Padahal hanya keisengan. Hanya kertas putih bersih digulung, ya seukuran batang rokok, kemudian dijepit di antara dua jari. Lalu kemudian difoto. Bisa jadi seperti itu. Ya. Atau contoh lain, misalnya pergi ke sebuah tempat hiburan malam, ya, pergi, ya padahal hanya minum kopi saja misalnya, tapi di tempat itu adalah tempat biasa untuk bermaksiat, ya, mendengarkan musik, kemudian berbicara dan menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram, ya, berbicara, ngobrol. Maka ketika kemudian itu diambil fotonya atau videonya kemudian di-share, maka orang-orang akan berprasangka buruk. Habis maghrib sampai isya kajian di Al-Ikhlas. Habis isya ternyata ke situ, waduh. Ya padahal mungkin kafenya itu kafe yang beda mungkin, ya. Kafenya adalah kafe yang tidak ada kemaksiatan seperti itu misalnya. Tapi kan orang hanya melihat dari foto sekilas itu saja. Ya, makanya nasihat bagi kita masing-masing adalah jangan bermudah-mudahan dalam share foto-foto, ya, baik di status WA, di Instagram, Facebook dan yang lain-lain. Kita harus menimbang maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Ya, kita harus menimbang maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Ya. Apalagi terutama muslimah, ya. Kaum muslimah lebih berhati-hati lagi. Ya, lebih berhati-hati lagi. Misalnya
share foto muslimah bercadar, padahal itu model busana muslimah yang dijual. Tapi karena itu tidak ada keterangannya, hanya foto atau video, tapi tidak ada keterangan ini sedang promosi produk, bisa jadi yang melihat foto atau video itu mengira, kok begini juga. Muslimah ngikut kajian salafi itu tapi kok begini juga, mau post video atau foto di sosial media, apa tidak khawatir terkena ain, tidak khawatir dinikmati oleh lawan jenis yang bukan mahram, tidak khawatir begini begitu, ternyata sama saja dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang diantaranya bisa menimbulkan prasangka buruk dari pihak lain sehingga kita tidak boleh melakukan hal-hal itu. Ya. Sama nasihat yang sama juga untuk kita, jangan mudah berprasangka buruk pada orang lain. Ya, jadi dua nasihat ini sama-sama kita tujukan pada diri kita masing-masing. Satu, jangan mudah-mudahan berprasangka buruk pada orang lain. Kedua, jangan melakukan satu hal yang bisa menimbulkan prasangka buruk dari orang lain. Kan begitu. Sama, dua-duanya harus kita jadikan pegangan. Lalu kita akan membaca sedikit faedah dari kitab kedua. Ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad, pengajar di Masjid Nabawi. Ini kitabnya sama, ya, Syarah Kitabul Jami', tapi beda penulis. Kalau yang ini Ustadz Firanda, kalau yang ini Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad. Akan kita baca faedah yang barangkali belum disebutkan oleh Ustadz Firanda di bukunya. Yang pertama adalah anjuran melaksanakan sebab-sebab tersebarnya rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Jadi dari hadis tadi kita bisa mengambil faedah bahwa ada anjuran dalam agama Islam untuk melaksanakan sebab-sebab tersebarnya rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Di antaranya paling mudah, gratis adalah ifsya'us salam, menebarkan salam yang mulai luntur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ifsya'us salam, menebarkan salam. Nabi SAW telah bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsyus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan pada hal yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian. Menebarkan salam, kemudian yang mendapatkan salam menjawabnya dengan baik, itu akan menimbulkan kasih sayang. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa kalau ada dua orang berbicara secara rahasia, maka orang ketiga juga harus tahu diri. Ini disebutkan di sini. Kalau ada tiga orang ini, kemudian yang dua orang ini butuh membicarakan sesuatu yang rahasia, yang tidak boleh diketahui oleh orang ketiga dan tidak ada kaitannya dengan orang ketiga, ya, maka orang ketiga juga harus tahu diri, harus tahu diri. Ya, tahu diri itu penting, jemaah. Tahu diri itu penting sehingga kemudian ya orang ketiga ini tidak boleh kemudian menuduh dua saudaranya tadi ingin berbuat makar. Wah, lagi nyusun rencana ya, ingin menjatuhkan saya, ingin menjelek-jelekkan saya. Ada apa? Tidak boleh. Dia harus tahu diri. Oh, ini seperti ada rahasia yang akan dibicarakan oleh mereka berdua. Mungkin kebetulan mereka berdua adalah saudara kandung, saudara sepupu, keluarga, atau yang lainnya, teman di satu tempat kerja. Maka orang ketiga yang berbeda bisa menyingkir, ya. Bisa menyingkir. Sehingga itu tidak mengapa. Kemudian tadi disebutkan juga di bukunya Ustadz Firanda, saya kelupaan, bahwa dalam hadis ini itu bukan pembatasannya. Itu bukan pembatasan, bukan hanya terkait dengan jumlah 3. 2 ngobrol, 1 ditinggal, tidak boleh. Tidak, ini hanya contoh. Sehingga kalau jumlahnya 4, yang 3 ngobrol, yang 1 ditinggal tetap sama, tidak boleh. Jumlahnya 5, yang 4 ngobrol, yang 1 ditinggal, sama, tidak boleh. Jumlahnya 199 ngobrol, yang 1 tidak direken, sama, tidak boleh. Jadi dalam hadis ini itu bukan pembatasan, tapi hanya sebagai gambaran, contoh saja. Allahu a'lam.
Saya rasa cukup sekian yang kita kaji pada malam hari ini. Intinya bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, berusaha untuk mewujudkan kebaikan untuk masing-masing kaum muslimin dan untuk masyarakat kaum muslimin semaksimal mungkin. Adapun keburukan-keburukan, maka agama Islam juga akan berusaha untuk menghilangkannya semaksimal mungkin. Sehingga apapun yang menimbulkan kerugian pada pihak manapun dalam agama Islam dilarang. Dilarang. Meskipun sebagian orang yang melakukannya atau menyukainya berdalih dengan alasan macam-macam. Ada adat, budaya, tradisi, seni, ya, hobi, kesenangan, kegemaran, macam-macam, maka itu tidak benar. Karena patokan kita dalam hidup di dunia ini adalah agama Islam. Sehingga kita kalau sudah menjadi seorang Muslim, kita sudah mengaku sebagai orang yang beragama Islam, kita harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam ini semampu kita. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.